Pengantar ini singkat wahai sahabat Badru El Tamami. Cukup kalian like, setelah like bagikan, dan setelah dibagikan video ini download dan berikan komentar yang baik. Jangan lupa subscribe, hidupkan lonceng agar kita bisa lebih semangat untuk menyebarkan agama Islam dan memberikan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna ala ittiba'i sunnati habibika sayyidina Muhammad warzuqna ya rabbana mahabbatahu waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. A'inna ya rabbana ala al-khidmati li ummati habibika sayyidina Muhammad wa inna ala ta'atik ala dhikrik wa ala husni ibadatik wa ala husnil mu'amalati bika wa bi habibika wa bi'ibadika. A'inna ala tarkil ma'siyati. A'inna ya rabbana ala tarkil ma'siyati. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Urzuqna ya rabbana taubatan qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah Subhanahu wa taala yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di sini bersama-sama kita belajar dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, agar kita semakin dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan harus Anda yakini bahwa Anda dipilih oleh Allah. Yang menjadikan Anda berkehendak untuk melangkahkan kaki ke sini adalah Allah. Yang memudahkan langkah kaki Anda ke sini adalah Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Anda, Anda pun sudah berada di tempat yang hina. Maka ini yang harus kita syukuri. Bahkan ada di antara yang datang ini orang yang jauh tempatnya. Bahkan mungkin juga ada orang yang disertai dengan sakit yang dirasakannya mungkin berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Akan tapi karena Allah memilih hamba tersebut, ia bisa duduk di tempat ini. Itu adalah manusia pilihan Allah. Begitu sebaliknya, kalau sudah tidak dipilih oleh Allah untuk menghadiri taman surga, susah berat. Biarpun di rumahnya ada 10 pembantu, ada sopir, ada macam-macam fasilitas lengkap, bahkan mungkin semalam suntuk dipijit terus dia, biar puas. Akan tapi kalau belum dipilih oleh Allah, dia tidak akan bisa menghadiri tempat semacam ini. Maka hadirkan makna syukur, syukur yang sesungguhnya. Ini pilihan Allah. Dan semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kalau Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Bersama hadirnya jasad kita, semoga Allah menghadirkan hati kita, sehingga memberikan khusyuan kepada kita. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan memudahkan kita mengamalkan ilmu, dan semoga Allah menerima amal baik kita. Baik, kita lanjutkan, kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada babu fadlil adzan, keutamaannya adzan. Adzan adalah seruan untuk melakukan sholat, dan memang ada kesunahan-kesunahan di dalam kesunahan adzan. Misalnya kalau kita bepergian, disunahkan adzan. Ada orang yang masru' atau kesurupan, disunahkan kita adzan. Ada kejadian yang dahsyat, apakah gempa atau angin topan atau apa, maka disunahkan dalam melakukan adzan. Tapi sunnah yang sangat sunnah di dalam adzan adalah adzan di dalam sholat.
Salat fardu sunnah. Hukumnya adalah bagi semua, bagi kita adalah sunnah kifayah. Adzan dan iqamat sunnah kifayah. Artinya kalau sudah ada yang adzan yang satu, yang lain gak usah ikut-ikutan adzan. Nah, nanti adzan semuanya repot. Adzan satu, yang lain adalah meniru adzan seperti yang diperintahkan oleh Nabi. Nanti akan kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Imam Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah qala, beliau pernah bersabda, la ya'lamun nasu ma fin nida. Kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya adzan, wassafil awwali, dan solat di barisan yang pertama, tumal lam yajidu, kemudian dia tidak punya kesempatan untuk melakukan itu, illa ayyastahimu, kecuali dia harus di lotre, diundi, alaihi, untuk mendapatkan tugas tersebut. Kenapa diundi? Kerjaannya sedikit, orangnya banyak. Tukang adzan satu, sop masjid hanya satu, sop pertama, nggak ada dua. Sop pertama hanya satu, selebihnya adalah 2, 3, 4, 5 sampai 100, 200. Karena antara tempat dan kesempatan dengan orang tidak sebanding. Kalau seandainya orang-orang itu pada mengerti keutamanya sop pertama dalam sholat, dan dia tidak akan mendapatkannya kecuali harus diundi, lastahamu alaihi, mereka minta diundi agar mendapatkannya. Wala ya'lamuna ma fit tahjiri, kalau ada orang mengetahui keutamaannya bergegas di dalam melakukan salat, lastabaqu ilaihi, niscaya mereka akan bergegas untuk bisa mendatangi. Wala ya'lamuna ma fil atamati, kalau ada orang mengerti tentang keutamaannya salat Isya, was-subhi, dan subuh. Dijelaskan ini adalah melakukan salat Isya dan subuh dengan berjamaah. Di riwayat lain, la tauhuma wala habban, niscaya mereka akan mendatangi salat Isya dengan atamah, itu Isya. Memang Nabi pernah melarang menyebut atamah, akan tapi larangan itu adalah karahatut tanzih, hanya makruh saja. Akan tapi di sini disebut atamah karena untuk membedakan antara maghrib. Biasanya disebut kalau Isya ini maghrib itu juga disebut Isya. Kalau antara dua Isya yaitu maghrib dengan Isya, maka ini adalah Isya atamah. Baik, penggunaan atamah Nabi pernah melarang tapi tidak sampai derajat haram. Tapi ini disebut lagi atamah adalah salat Isya, was-subhi, subuh. La atauhuma, niscaya akan mendatangi salat Isya dan subuh, walau habban, biarpun harus merangkak. Muttafaqun alaihi, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Al-istiham al-iqtira. Iftiham ini adalah iqtira, adalah dengan diundi. Wa tahjir at-tabkir ila salati, tahjir adalah bergegas menuju salat. Ada 3 hal yang disebutkan di sini. Yang pertama adalah azan. Akan tapi harus tahu diri dong, kalau azannya bikin orang pegel ya jangan maksain diri jadi tukang azan. Dan dalam azan memang Nabi menyuruh agar azan Bilal menjadi tukang azan. Waktu pertama kali azan disyariatkan dari mimpi salah satu sahabat Nabi, lalu Nabi Muhammad menyuruh biar azan Bilal yang azan, anda sautan, karena suaranya lebih lantang dan lebih merdu, bukan lantang tok, tapi tidak ada merdunya, indah dan lantang, indah dan keras, anda indah dan lantang, itulah semestinya tukang azan, suaranya bagus dan lantang. Tujuannya agar sampai seruan tersebut ke telinga kaum muslimin yang ada di kiri kanan masjid tersebut. Nah ini azan ini keutamanya besar, sehingga di negeri-negeri yang ngerti kemuliaan ini, yang namanya tukang azan ini benar-benar mulia. Di samping dia adalah suaranya bagus, dididik, sebab azan sendiri ada ilmunya. Orang nggak ngerti fikih azan, azannya nggak pakai fikih, hanya karena lomba azan saja, tidak ngerti sunnah azan bagaimana yang hendaknya dilakukan dalam azan. Azan adalah sunnah kifayah yang sangat dikukuhkan. Tapi di dalam azan sendiri harus ada aturan-aturannya. Ada aturan-aturannya. Yang jelas menjadi tukang azan adalah mulia sekali. Seperti apa kemuliaannya?
Tidak disebutkan oleh Rasulullah. Kenapa? Amat besar. Pokoknya kalau seandainya kamu ngerti, kamu berebut. Kamu berebut akan jadi tukang adzan. Maka tukang adzan adalah kemuliaan sesungguhnya. Kalau ada di antara kita dipilih menjadi tukang adzan, tentunya dipilihnya manusia itu dipilih oleh Allah dulu, yaitu diberi suara yang bagus. Allah sudah milih dulu, dikasih suara bagus. Kemudian dipilih lagi dari suara bagus jadi tukang adzan. Yang satu tadi jadi yang teriak-teriak di panggung yang nggak benar ada. Sama suaranya bagus. Suara dipilih dengan suara bagus tapi tidak dipilih oleh Allah, maka digunakan suaranya untuk yang tidak baik. Tapi Anda tukang adzan yang suara Anda bagus, lantang, lalu dipilih oleh Allah, maka menjadilah Anda tukang adzan yang disanjung oleh Allah. Shafful awal, shaf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Ala shaffil awwali. Ala shaffil awwali. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang yang berada di shaf yang pertama. Selawatnya Allah adalah diturunkan rahmat, keberkahan dan pengampunan. Selawatnya malaikat adalah panjatan doa kepada Allah. Kalau yang mendoakan malaikat, habislah. Tidak pernah dosa. Maka bergegaslah kita untuk mendapatkan shaf yang pertama. Nabi mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada shaf yang pertama. Terus ya Rasulullah, shaf yang pertama. Terus ya Rasulullah, shaf yang pertama. Terus ya Rasulullah, baru shaf yang kedua. 3 kali bandingannya. Makanya jangan mengutamakan orang lain untuk masuk shaf pertama gara-gara orang tersebut lebih tua dari Anda. Al-ithar fil qurabi. Makruh mendahulukan orang lain dalam ibadah seperti itu, makruh. Sekarang kadang-kadang kesopanan dalam hal ini dipakai sehingga apa? Kalau ada orang tua maka silakan duluan. Dia nggak butuh ke belakang. Nggak ada. Biarpun ustadz, ulama, siapapun kalau dia terlambat tempatnya di belakang. Jadi adab itu ada sendiri tempatnya di mana. Karena apa? Kita semua perlu pahala. Kalau kita memberikan pada orang lain seolah ustadz, antum ini kurang pahala, maka silahkan shaf yang pertama. Saya kan sudah, saya di belakang saja. Bahasanya begitu sebetulnya. Shaf yang pertama berebut. Berebutnya pun tidak harus sampai sikut-sikutan. Ini shaf yang pertama. Kemudian di antara shaf yang pertama utamakan yang kanan. Dalam riwayat lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufufi, shaf yang kanan. Kenapa kok mayaminis sufufi? Ini dikitan dari Sayyidina Barra' bin Azib. Sayyidina Barra' mengatakan, "Shalaina khalfan Nabi, aku pernah salat di belakang Nabi. Wa ahbabna, aku senang an-nakuna fi yaminihi sallallahu alaihi wasallam. Aku senang kalau salat di kanannya Nabi. Kenapa? Sunnahnya imam kalau setelah assalamualaikum itu menghadap ke kanan. Jadi jamaah di kanannya, Ka'bah di kirinya. Inilah. Makanya kalau jadi imam harus punya ilmunya. Imamnya kenceng ke depan, makmumnya ditinggal. Jadi kalau setelah assalamualaikum itu ini bab jamaah. Setelah assalamualaikum Anda kiblat sana. Setelah assalamualaikum Anda menghadap, jamaah Anda jadikan di kanan Anda, kiblat Anda jadikan di kiri Anda. Maka di saat seperti itu yang berada di kanannya kelihatan imam, maka Sayyidina Barra' bin Azib senang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik tempat adalah yang paling dekat dengan imam adalah shaf yang pertama, kemudian paling dekat dengan imam, kemudian kanannya. Kemudian di belakangnya shaf yang kedua pun ya sama, yang paling bagus paling dekat dengan imam. Kenapa? Pertama bisa melihat, yang kedua bisa mendengar suaranya. Makanya kalau memulai barisan dari tengah. Sebaya kalau dari ujung nanti gak ketemu judulnya, miring nih. Nah, jadi tengah dulu, seperti Anda membuat masang keramik, yang jago masang keramik ya tentu gimana kan? Tengah dulu atau bagaimana kira-kira? Dari ujung nanti miring gak ketemu. Ya, ibaratnya dianggap dari sentralnya itu mana? Dari sentralnya itulah. Baik. Sampai ini adalah masalah shaf yang pertama. Ini adalah shafnya kaum pria dengan kaum pria. Adapun kaum pria dengan kaum wanita babnya beda. Kaum wanita dengan kaum wanita oke, sama dengan kasusnya shaf kaum pria. Tapi jika kaum wanita dengan kaum pria ada satu makna kehormatan. Bagi seorang wanita semakin jauh dengan kaum pria maka itu shaf yang paling bagus. Makanya shafnya wanita, jika wanita berada di belakangnya imam maka shaf yang paling bagus ada yang paling jauh dari di belakangnya jamaah putra,
Jika ada jamaah perempuan di belakang jamaah laki-laki, maka sop yang paling bagus disebutkan Nabi bagi wanita adalah sop yang paling belakang. Jauh daripada sebab mikir, itu siapa sih rambutnya itu rame-rame gitu. Manusia normal. Maka sebab-sebab kekhusyuan itu lebih penting. Baik, ini adalah bicara tentang sop dulu. Kemudian at-tahjir, bersegera dalam salat. Hendaknya kita memang bersegera dengan salat. Salat, melakukan salat pada waktunya. Jangan biasa menunda-nunda. Bara'atu dhimmah, agar kita segera terbebas dari beban tersebut. Maka semakin cepat semakin bagus, sehingga para ulama menyebutkan ada waktu fadilah. Waktu fadilah adalah diperkirakan adalah di saat kita mendengar suara azan, kemudian kita mempersiapkan diri dengan mengambil air wudu, bersuci, kemudian dia menutup aurat, kemudian kita melakukan salat sunat, itulah waktu fadilah. Tentunya Anda pun tidak harus memaksakan seperti itu, sebab salat riwayat yang benar adalah ala waktiha, bukan salat fi awalil wakti. Ala waktiha, tepat pada waktunya. Akhirnya Anda pilih waktu dengan kesepakatan yang bisa Anda berjamaah, khusyuk, yang enak. Biarpun tidak harus di awal waktu pada akhirnya. Cuman sholat di awal waktu itu dihimbau karena apa? Biar segera tuntas. Kalau punya utang, punya tanggung jawab, segera beresin. Setelah itu enak, kita bisa mengerjakan yang lainnya. Baik, kalau seandainya hamba-hamba Allah itu tahu bagaimana pahala, besarnya pahala orang bergegas melakukan sholat subuh dengan sholat isya, sampai dikatakan dalam riwayat lain yang melakukan sholat subuh berjamaah dengan sholat isya berjamaah seolah-olah dia semalam suntuk bangun malam. Maka kami selalu mengingatkan jangan sampai ketinggalan subuh berjamaah dan isya berjamaah. Dalam madhab kita Imam Syafi'i memang yang namanya sholat berjamaah adalah fardu kifayah dan atau sunnah muakkadah. Cuman bukan berarti kalau sudah namanya sunnah muakkadah kita ngentengin gara-gara madhab kita Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib aini. Lalu seenaknya sehingga masjidnya sepi banget. Masjid gede hanya satu sop tuh tidak penuh, satu sop 6 orang. Makanya Imam Haddad rahimahullah ta'ala cenderung kepada madhab yang lain seperti madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Wajib, harus berjamaah. Karena apa? Begitu besarnya pahala melakukan sholat berjamaah. Dan itu namanya sholat borongan. Berarti Anda kalau beli sesuatu borongan yang pantat-pantat yang setengah rusak pun akan ke bawah. Jadi kalau sholat Anda ya ingat dagangan, ingat ini dan sebagainya. Karena Anda sholat berjamaah bareng-bareng diangkat juga, diterima sholat Anda. Maka ada sebagian orang tuh paling takut sholat sendiri. Kenapa? Kalau sholat sendiri itu mereksanya pasti takut. Ini takut tidak diterima oleh Allah. Maka saya sholat bareng-bareng aja lah jamaah. Pahalanya gede. Nanti yang lain diangkat, sholat Anda ke bawah juga. Ini berkat sholat berjamaah. Maka jangan sampai ada di antara kita ngentengin sholat berjamaah. Dan begitu besarnya, pentingnya sholat berjamaah. Maka kalaupun Anda tidak sempat melakukan sholat berjamaah di masjid karena ketinggalan, bukan karena kebiasaan, awas ya. Karena ketinggalan, Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa mengejarnya, Anda sudah berusaha tapi Anda tidak bisa tepat waktu, maka pun demikian Anda jangan ketinggalan sholat berjamaah. Anda bisa sholat berjamaah dengan siapapun yang ada di kiri kanan Anda. Mungkin di kantor Anda, tapi jangan dari awal sudah niat di kantornya atau di rumahnya. Artinya di saat Anda ketinggalan sholat berjamaah yang selama ini sudah Anda istiqomahi, Anda tekuni, maka Anda pun demikian Anda jangan ketinggalan sholat berjamaah sampai ini. Begitu agungnya jamaah. Kalau ternyata Anda menemukan satu orang yang ketinggalan sholat berjamaah sementara Anda sudah berjamaah, maka Nabi mengatakan man sayatasaddaq bihadzal rajul falyusallim ma'ah. Nabi mengingatkan kepada kamu yang sudah berjamaah, kalau ingin dapat pahala sedekah, teman itu orang, kawanmu itu kasihan dia sholat sendirian, maka disunnahkan setelah itu namanya surat mu'adah, mengulang sholat berjamaah untuk menolong saudara kita yang belum sholat berjamaah. Begitu agungnya sholat berjamaah. Jadikan budaya berjamaah dimanapun kita berada. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya, masalah adzan. Adapun adzan itu, biarpun Anda sholat sendiri disunahkan adzan. Anda sholat sendiri. Ya, cuman jangan keras-keras banget. Adzan sendiri pakai mikrofon masalahnya. Adzan sendiri sholat, sunnah adzan. Tapi baik kaum pria yang wanita enggak sholat, enggak sunnah adzan. Tidak disunahkan adzan. Kalaupun Anda adzan bukan pahalanya adzan, pahala zikir dapatnya. Ada perempuan pengen adzan, tempatnya khusus di hutan, perempuan khusus, enggak ada kaum laki-laki. Sebab yang jadi masalah adalah suaranya didengar kaum laki-laki. Anggap saja dia punya spesial, tempat khusus. Bagaimana kalau wanita adzan? Tidak disunahkan adzan, disunahkan iqamah saja. Tapi kalau adzan dapat pahala zikir bukan dapat pahala adzan.
Dapat pahala zikir bukan dapat pahala azan. Pahala azan spesial. Kok beda ya? Enak laki-laki dapat pahala azan, perempuan dapat. Sudah, Anda dapat pahala melahirkan, jangan khawatir. Sudahlah, Allah Maha Kasih kok. Anda nyusui pahalanya gede. Jangan biasa mengatakan kok Allah nggak adil gitu. Atau ini cuma Allah memberikan kelebihan pada Anda, Masya Allah. Anda senyum pada suami pahala, melayani suami pahala. Paling enak pahalanya perempuan itu ajib-ajib semuanya, sudah. Baik ya. Kemudian apa tadi? Perempuan disunahkan iqamat. Dan kalau Anda punya sholat 6, Anda mungkin ketiduran 2 hari 2 malam. Masya Allah, 10 sholat tidak tinggal, maka tetap Anda diserang. Cuman kalau sholatnya beriringan, adzannya sekali saja. Tapi setiap sholat ada iqamatnya. Adapun bentuk suara lafaz adzan selama ini Anda sudah hafal. Itulah lafaz adzan menurut madhab kita, Imam Asy-Syafi'i.